Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Pasingat Kajubata. Oke, kita bertemu lagi di channel mata kuliah metode penelitian geografi kali ini. Dan apakah ini menjadi materi yang terakhir atau tidak, tapi paling tidak saya juga akan memberikan bagaimana tahapan-tahapan, bukan tahapan-tahapan di sini, namun bagian-bagian dari metode penelitian geografi itu yang menekankan pada hal yang biasanya terjadi kerancuan dan kadang-kadang juga belum sepenuhnya disepakati karena latar belakang tradisi akademis yang berbeda dari setiap para pengajarnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat sebuah klasifikasi yang ya sebetulnya bukan baru, namun klasifikasi atau pembagian metode ini itu saya dasarkan dari buku Research Method in Geography Critical Introduction. Jadinya memang kebetulan buku-buku yang saya jadikan referensi merupakan buku-buku memang saya jauh lebih tertarik pada penelitian-penelitian yang relatif kritis, yang saya harapkan itu akan jauh lebih baru daripada dan akan lebih berkembang daripada tradisi-tradisi penelitian sebelumnya. Walaupun itu nanti entah sulit atau tidak, nanti kita akan sesuaikan semuanya itu ketika kita mempraktekannya. Dalam metode penelitian geografi di sini memang kita seringkali harus dipaksa untuk mempertegas bagaimana karakteristik penelitian itu. Seperti misalnya dalam tradisi kita ditekankan metodenya adalah penelitian kuantitatif atau kualitatif. Namun pada dasarnya sebagaimana yang kita bahas dalam paradigma pemikiran geografi, memang penelitian yang memiliki karakteristik kualitatif ini relatif baru. Dalam arti kenapa relatif baru? Karena selama ini kita lebih banyak menggunakan untuk yang metode penelitian geografi ya, untuk kajian geografi sains di sini kebanyakan memang karakteristiknya memiliki karakteristik kuantitatif. Jadi di dalamnya banyak sekali atau lebih cenderung pada pengukuran seperti bisa dilihat pada slide ini. Ini hanya satu slide saja karena saya hanya akan mengulas dan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian geografi dalam satu flowchart, satu mind map atau satu peta konsep apapun itu sebutannya. Lalu kemudian jadi di sini kita harus memaksa harus sering mempertegas ini metode kuantitatif atau kualitatif. Namun demikian karakteristiknya untuk yang kualitatif ini memang ya saya katakan relatif baru, dan ini baru berkembang pada masa pemikiran atau ketika berkembangnya fenomena para peneliti di sini menggunakan pendekatan pemikiran yang lebih lebih kritis dan tidak tradisional. Pada dasarnya juga bahwa metode penelitian geografi itu ya alangkah baiknya jika tidak terlalu terikat pada kualitatif dan kuantitatif. Hanya saja pada penjelasannya, pada saat kita menjelaskan semuanya tergantung pada pertanyaan penelitian, karena
kita tidak mungkin menentukan metode, menentukan teknik pengumpulan data, dan menentukan penyajian dan teknik analisisnya ini itu tidak sesuai atau tidak konsisten atau tidak relevan dengan pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Oke, karena tujuan penelitian itu seringkali harus bersifat praktis, harus bersifat mudah untuk dibaca, dalam arti mudah atau ringkas, terukur. Maka dari itu mulai tahun 60-an sampai 80-an itu banyak segala hal yang memang sampai hari ini juga dikuantifikasi. Jadi dalam di sini lebih banyak menggunakan kuantitatif, selain prosesnya jauh lebih cepat, analisisnya dengan analisis statistik, analisis matematis. Nah, sehingga semuanya terukur, sehingga ya, semua dapat ditentukan, sehingga semua dianggap mudah untuk diprediksi dengan perhitungan-perhitungan statistik tertentu. Dan ini memang kadang-kadang juga permintaan dari para pengambil kebijakan yang mereka ingin hasil penelitian itu dapat langsung digunakan secara praktis, ada rekomendasi dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk yang pendekatan baru, pendekatan interpretif yang sering disebut pendekatan kualitatif di dalam geografi dan di dalam berbagai macam ilmu yang lainnya, pendekatan interpretif memiliki tujuan jauh lebih bukan tujuan praktis, biasanya mempertanyakan dengan tujuannya itu lebih ke membuat menyusun teori-teori baru, lalu kemudian dengan cara memahami dengan cara yang berbeda, dengan sudut pandang yang unik. Dalam arti di sisi lain adalah sebuah pemahaman baru, sebuah sudut pandang baru yang memang akan harus ditemukan, selain menekankan pada native point of view atau lebih banyak ke arah pandangan-pandangan manusia, baik itu yang dinamakan struktur, konstruksi, lalu kemudian world view, mental map. Ya, itu akan lebih banyak digunakan di dalam interpretif geografi ini yang bersifat kualitatif. Nah, bisa kita lihat kalau dalam kita lihat ke belakang lagi bersama dengan yang materi terakhir kemarin, yang ada spatial science, humanistik, lalu kemudian realisme kritis dan poststruktural. Untuk hal yang untuk kemarin yang spatial science itu cenderung pada tabel pada box atau kotak yang pertama, kuantitatif, pengukuran, sebagaimana saya jelaskan, sehingga dari ketika itu ditentukan, kita menentukan dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif ini biasa digunakan disebut kuantitatif karena kita sering menggunakan istilahnya pengukuran. Jadi memang segala hal harus terukur di sana, segala hal harus objektif. Lalu kemudian apa sih yang dikumpulkan, jenis data-data apa yang dikumpulkan dalam masing-masing pendekatan ini. Jadi ketika kita melihat lanskap fisik, itu biasa kita gunakan melihat lanskap fisik, lalu kemudian melihat fenomena iklim, curah hujan, cuaca dan lain sebagainya, lalu kemudian vegetasi atau tanaman. Nah, tentang vegetasi ini dulu kakak angkatan kalian pernah ada yang yang penelitian tentang mangrove dengan
ya kaitannya tentang kalau nggak salah tentang abrasi, lalu tentang mangrove di sana di dengan analisis analisis keuangan dan kemudian diperhitungkan secara statistik. Nanti Anda bisa cari di perpustakaan. Lalu kemudian pastinya penginderaan jauh. Penginderaan jauh memang sangat-sangat full, sangat-sangat penuh dengan perhitungan. Karena kenapa? Di sana ada skala, di sana ada faktor jarak, ada luasan, ada dan apa namanya lebih pada apa namanya bukan ya terutama pada saat saya yakin yang mengikuti kuliah ini bersamaan dengan praktikum kartografi dan penginderaan jauh. Nah nanti di sana pasti Anda akan selain menggambar, selain interpretasi peta, lalu kemudian dan diinterpretasikannya berdasarkan hasil perhitungan-perhitungan tertentu. Oke. Lalu kemudian kalau data dan pengumpulannya, kemudian itu ada juga data sekunder. Nah data sekunder itu adalah data yang dikumpulkan oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya, tapi bukan berupa digunakan untuk penelitian sampai pada akhir, tapi pada inventarisasi data. Nah, kalau yang paling umum di geografi itu adalah data-data penduduk, data PDRB misalnya, karena itu seringkali dan memang data itu sudah tersedia misalnya di instansi-instansi tertentu, Departemen Kehutanan, lalu ya Medclim seperti data curah hujan dan lain sebagainya. Kita tidak akan bisa mengumpulkan sendiri karena biasanya data yang kita butuhkan adalah menurut secara kronologis menurut waktu, misalnya 5 tahun terakhir, 6 bulan terakhir. Nah kita tidak bisa mengumpulkan data langsung dan ya ada berbagai peralatan yang pastinya dibutuhkan. Dan sementara beberapa seperti misalnya Badan Meteorologi dan Geofisika, mereka memiliki data curah hujan per daerah, apalagi kita mau membandingkan secara regional ya, secara kewilayahan antara wilayah satu dengan wilayah lain. Nah seperti ini biasanya bisa menggunakan data sekunder. Dan selain itu juga variabel-variabel hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik itu kaya sekali dengan data. Jadi kita bisa langsung menganalisis data, menginterpretasi data, dan kita bisa menjawab pertanyaan penelitian dengan berdasarkan data sekunder tersebut. Lalu kemudian, nah kalau yang akan digunakan dan skopnya atau lingkupnya tidak begitu luas kalau untuk dalam penelitian kuantitatif ini adalah survei sosial. Dan nah survei sosialnya seperti juga biasanya kita juga bisa mengacu pada berbagai pertanyaan instrumen-instrumen atau kuesioner angket yang ada atau yang sudah baku dikeluarkan, misalnya di survei aspek kehidupan rumah tangga, misalnya Susenas Sakernas, dan survei tentang ya misalnya kalau misalnya skalanya akan luas dan rentang waktunya akan akan jauh lebih umum, bisa menggunakan hasil penelitian survei antar sensus dan lain sebagainya, dan sensus, dan itu sudah ada, mereka sudah menyusun beberapa indikator, misalnya indikator sosial ekonomi, lalu kemudian etnisitas, dan juga pastinya demografi di sini ya pertanyaan-pertanyaan yang merupakan bagian dari variabel demografi ada di
sana di BPS kalau misalnya ingin melakukan atau mencari referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi penduduk. Oke, kemudian tadi data sekunder survei sosial. Nah, kemudian ketika itu masih mengacu pada kuantitatifnya, analisis dari kuantitatif itu adalah biasanya data sebelum dianalisis itu disajikan dulu, karena kita mau menganalisis apa sih ketika data itu tidak disajikan, dalam bentuk apa sih. Ada yang pertama dari jemaah penelitian yang ada di sana, kita bisa menggunakan kita tampilkan dengan diagram ataupun peta. Ini biasanya dibuat nanti kalian akan paham di praktikum kartografi atau SIG di sini. Jadi data ditampilkan menjadi diagram-diagram, baik itu pie chart, bar chart, atau diagram lingkaran, diagram garis, dan diagram sebaran dan lain sebagainya. Nah, itu ditampilkan dulu. Kemudian baru dianalisis dengan atau dengan ditampilkannya data tersebut, kita langsung bisa menginterpretasikan atau membaca tabel dan peta tersebut sebagai analisisnya. Lalu analisis yang paling sering digunakan, yang jarang disadari, ataupun saya kurang tahu apakah tidak disadari atau tidak dipedulikan. Rata-rata yang kita lihat, yang kita yang relatif penelitian yang sering diajukan dalam skripsi, itu analisis statistik deskriptif, lalu kemudian bisa dilihat statistik eksplanatoris. Jadi statistik deskriptif itu ya min, median, modus, dan ini biasanya disajikan tentu saja kalau untuk deskriptifnya disajikan dalam beberapa tabel. Mungkin ada beberapa jenis tabel. Kalau untuk penyajian datanya biasanya disajikan dalam tabel frekuensi atau tabel tunggal. Jadi per variabel atau subvariabel itu disajikan dalam tabel yang kemudian dijelaskan atau kita bacakan secara naratif, kemudian kita simpulkan nah kalau angkanya seperti ini itu artinya apa dan lain sebagainya. Lalu terus kemudian ketika kita eksplanatoris, kita bisa menggunakannya, kita mau menjelaskan hubungan antara beberapa variabel atau beberapa subvariabel, kita bisa dengan statistik eksplanatoris, atau yang statistik dalam arti tidak sekedar deskripsi tapi menjelaskan, menerangkan, dan ada analisis lebih lanjut tergantung nanti datanya apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, itu Anda nanti bisa tanyakan atau bisa dikonsultasikan dengan dosen-dosen yang mengampu statistik. Oke, kemudian ketika Anda menggunakan citra, data-data kalian yang dikumpulkan tadi dengan penginderaan jauh, ini bisa langsung analisisnya mungkin dengan analisis yang sangat khas dengan aplikasi tertentu, jadi menggunakan disajikan secara sistem informasi geografis. Jadi di sana bersumber dari citra, bersumber dari berbagai data yang kemudian dioverlaykan, digabungkan dengan peta, maka akan bisa diperoleh informasi baru, pemahaman baru juga, lalu kemudian pengetahuan baru, mungkin hasil dari pengukuran misalnya seperti perubahan perluasan perubahan tutupan lahan, lalu kemudian pelebaran pendangkalan sungai, itu bisa dilihat juga sebetulnya. Tapi atau mungkin perluasan kota, ketika kita mau lihat sprawling proses dan lain sebagainya, itu bisa dengan peta time series atau peta dari waktu ke waktu
maaf bukan peta, citra atau image atau ya hasil citra satelit di sini, atau foto udara itu dari waktu ke waktu, misalnya per tahun atau per 2 tahunan itu biasanya akan nampak perluasan, misalnya tempat permukiman, hilangnya berkurangnya tutupan lahan yang di sebuah kota, ya, di lokasi atau lokasi tertentu. Lalu kemudian analisis regional. Analisis regional di sini adalah analisis kewilayahan. Jadi kita bisa dengan indikator-indikator tertentu, dengan variabel indikator dan juga pembandingan karakteristik, kita bisa menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain berdasarkan dengan yaitu tadi kita menentukan indikator bahwa kita bisa membandingkan wilayah, kita bisa menghubungkan wilayah, kita bisa jadi bisa 2 wilayah, beberapa wilayah. Jadi analisis regionalnya kita bisa di sini apa yang kita analisis, apa yang kita lihat, apa yang kita amati dan kaji di sini adalah misalnya keadaan atau karakteristik di misalnya ketika itu wilayah provinsi, nanti kemudian secara region-region tertentu itu bagaimana kondisinya, bagaimana karakteristiknya. Misalnya wilayah Kalimantan Barat, nah nanti analisisnya perbandingan per kabupaten, semua kabupaten misalnya mana kabupaten dengan kondisi tertentu bisa. Dan ketika analisis regional ini memang sangat-sangat luas, jadi ada kemungkinan untuk analisis regional ini yang digunakan adalah hasil-hasil dari data yang dikumpulkan dengan data sekunder tadi. Nah, seperti itu. Lalu kemudian apalagi ketika kita ketika kita menggunakan analisis di mana kita menyebutkan angka, jadi pada kesimpulan terakhirnya misalnya hal ini lebih besar daripada hal ini atau hal-hal lain. Lalu kemudian ketika kita 9 dari 10 orang atau sekian persen dari adalah apa, dan ketika itu yang menjadi tekanan dan nanti yang akan disimpulkan atau itu yang menjadi yang diinginkan oleh jawaban penelitian. Nah, ini karakteristiknya pastinya sudah ada pada proses-proses perhitungan dan pengukuran tertentu ya. Jadi ini masuk dalam kategori penelitian penelitian kualitatif. Lalu kemudian misalnya tingkat partisipasi tenaga kerja, tingkat partisipasi sekolah yang seperti diajarkan di demografi, itu pasti ketika ada tingkat itu ada merupakan analisis kuantitatif, dan ya tentu saja ini merupakan bagian dari atau pendekatan kuantitatif dalam menjawab pertanyaan penelitian. Nah, kemudian untuk yang kualitatif ini di sini apa sih yang data yang dikumpulkan atau pengumpulannya, data bagaimana data dan pengumpulannya. Kita melihat di sini seperti misalnya kalau di sini adalah landscape budaya atau cultural landscape atau bentang budaya. Kalau tadi landscape fisik, lalu landscape fisik atau physical landscape ataupun bentang alam, ini lebih natural. Sementara ketika di yang kualitatif ini digunakan untuk melihat cultural landscape. Jadi ini pun nanti bisa dikombinasikan asal penjelasan dan cara mendeskripsikan atau menjelaskan dalam proposal penelitian ataupun pada bagian awal di penelitian itu jelas, dan ini pun bisa digunakan. Jadi kita tidak perlu menggunakan nama kualitatif, kuantitatif, mixed method dan lain sebagainya, tapi penelitian geografi dengan pertanyaan penelitian seperti apa, lalu kemudian data dan cara pengumpulannya itu seperti apa, terus sumber datanya dari mana,
Nah, itu baru apa bisa karena nanti beberapa penelitian pun bisa dikuantifikasikan. Tapi sementara kalau yang untuk apa namanya ketika pertanyaannya itu merupakan pertanyaan yang menuntut perhitungan atau menuntut paling kita akan menggunakan statistik deskriptif di sini. Nah, kalau sumber dan cara mencari datanya atau data dan lanskap budaya itu ketika ada sebuah lanskap, ada sebuah bentang, kita seringkali melihat semua bentang itu adalah fisik. Fisik karena bisa teramati, observable dan lain sebagainya. Nah, yang saya bedakan di sini dibedakan antara bentang fisik dengan bentang budaya. Nah, bentang fisik merupakan ya memang natural atau bentang alam, benar-benar bentang alam. Ya, seperti misalnya ketika kita melihat sebuah gambaran gunung, hutan yang sama sekali di sana tidak ada campur tangan manusia. Sementara ketika bentang budaya Anda akan melihat misalnya sebuah fenomena perkotaan. Jadi ketika ada keterlibatan manusia dalam jejak atau gejala keterlibatan manusia, itu kita sebut bentang budaya. Kenapa bentang budaya? Karena segala macam yang terlihat, segala macam yang nampak di sana, misalnya ada bangunan, jalan aspal, lalu kemudian pepohonannya yang sudah rapi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan campur tangan manusia. Dan di sini ketika kita ngomong tentang budaya, kita tidak mengatakan bahwa budaya itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan etnis tertentu atau sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan orang tertentu. Itu ada pada detailnya. Tapi di sini yang saya katakan budaya ini mewakili pemikiran manusia, mewakili pemikiran manusia, mewakili aktivitasnya, dan apa yang nampak itu semua hasil karya manusia. Jadi ketika kita tidak lihat itu tradisional, klasik, lalu kemudian melambangkan etnis tertentu, itu terus bukan budaya. Hari ini budaya kita seperti ini memang. Hari ini budaya kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan, dan yang dari dihasilkan oleh manusia, itulah kita baru bisa melihat budaya. Budaya dalam arti semua yang ada di kepala, sistem idenya. Dengan sistem ide itu maka terwujudlah banyak hal yang terrealisasikan menjadi artefak-artefak yang ada. Bisa kita lihat sebagai gedung yang tinggi, jalan raya yang mulus, lalu kemudian rumah-rumah besar, rumah-rumah kecil, dan itu bervariasi, dan itu semua bisa kita interpretasikan. Ya, setelah tentu saja dengan dengan verifikasi, wawancara, pengamatan mendalam, lalu kemudian partisipasi observasi seperti yang dilakukan para etnografer. Dan di sini kenapa tidak ada eksperimen? Tidak ada eksperimen di geografi. Karena kalau ada eksperimen, yaitu nanti arahnya bukan ke geografinya, tapi lebih ke fisika dalam ilmu geografi, geofisiknya itu berbeda di sini. Lalu kemudian tadi secara kualitatif ada lanskap budaya. Itu tadi untuk melihat lanskap budaya kita tanyakan pada mereka yang ada di sekitar kita yang beraktivitas di sana. Kita interview. Nah, siapa yang kita interview itu adalah, kita bisa katakan itu narasumber atau informan. Lalu kemudian ketika kita memang mengkonfirmasikan perilaku dan hasil karya, itu bisa kita katakan dengan aktivitasnya, itu bisa kita katakan yang kita interview adalah aktor. Yang kita interview adalah pelaku budaya. Di sini pelaku budaya dalam arti ya kebudayaannya, dalam arti budaya yang di sini bukan budaya definisi budaya klasik. Jadi kalau mungkin untuk melihat observasi melihat para pelaku budaya atau aktornya tadi, kita lihat kita bisa terlibat hidup
atau maksudnya terlibat dalam kehidupannya, mengambil satu peran tertentu sambil mengobservasi itu semuanya. Kemudian tadi aktor. Nah, ketika aktor itu adalah keseluruhan yang berada dalam ruang tersebut, berada dalam ruang yang memang kita teliti, berada dalam ruang di sini spasial, lalu yang ada di sana. Sementara kalau yang paling menentukan di antara aktor-aktor tersebut, kita bisa sering saya sebutkan kemarin sebagai agen. Lalu karena ketika kita tanya satu persatu dengan in-depth interview, upayakan interview itu in-depth, walaupun baik yang biasanya yang justru tidak terstruktur, tapi secara mendalam di dalam melakukan wawancara itu kan masing-masing. Nah, kadang-kadang kita membutuhkan sebuah konfirmasi. Nah, kalau masing-masingnya tadi seperti apa, lalu kita kita melakukan kelompok diskusi terfokus. Maksudnya kalau biasanya sering orang mengatakan FGD, jadi orang-orang yang tadi sudah kita wawancarai atau mungkin belum sempat diwawancarai dalam ruang dalam wilayah yang kita teliti tersebut, intinya para aktor, para agennya kita kita ajak diskusi bersama. Nah, pada saat diskusi bersama kita sudah punya referensi. Jadi kalau bisa jangan mengajak, maksudnya mencampur mereka-mereka yang memang sedang berkonflik, tapi mungkin buat beberapa FGD. Lalu kemudian kita untuk konfirmasi apa yang kita tahu, apa yang kita analisis. Sebetulnya kita di lapangan sudah menganalisis ketika itu adalah penelitiannya berkarakteristik kualitatif atau mungkin etnografis di sini. Jadi kemudian di sini kita data manusia dan lingkungan. Nah, manusia dan lingkungan itu bisa sangat tematik. Maksudnya bisa sangat kita lebih mikro kan lagi. Misalnya manusia dan lingkungan di sini manusia yang mana? Apakah petani, apakah penambang, ataukah apapun itu yang kiranya mereka melakukan aktivitas dan itu selalu berkaitan dengan alam, berkaitan dengan nature tadi. Nah, ini pun juga sebetulnya bisa digunakan survei sosial. Memang tujuannya untuk misalnya melihat tingkat partisipasi, tingkat kesadaran lingkungan. Ketika kita pakai tingkat, itu pasti harus kita hitung dan terukur. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif. Dan ketika misalnya kita akan mengatakan tingkat pemahaman, walaupun ketika kita ngomong pemahaman, respon, tapi ketika itu dituntut atau dalam pertanyaannya itu seberapa tinggi, seberapa besar, itu semuanya adalah penilaian. Itu tidak bisa dilakukan secara kualitatif. Kenapa? Karena itu menuntut bahwa itu terukur dan ada tingkat pemahaman bahwa sekian persen dari sekian persen paham, sekian persen tidak peduli. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melihat istilahnya pemahaman pemahaman masyarakat terhadap hutan misalnya di kajian ini, kalau misalnya kita mau lihat pemahamannya sih, kita harus pertama bisa kita interview dulu. Bisa kita sambil amati, sambil jalan-jalan. Misalnya ada seseorang kita bangun hubungan baik, ketika ke hutan dia ngapain aja? Oh, membuat ladang, buka ladang. Oh, mengambil kayu-kayu kering untuk kayu bakar. Lalu kemudian kadang-kadang sesekali berburu hewan-hewan tertentu. Nah, di sini lalu kemudian bisa kita tanyakan
pada dan ada narasi, ada cerita yang cukup panjang ketika hutan adalah sumber pernyataan hutan adalah sahabat kami, hutan adalah sumber dari kehidupan kami. Lalu kemudian jangan dirusak dan lain sebagainya. Nah, cerita-cerita tentang itu, bahkan kemudian ya ada kepercayaan tentang hutan, lalu kemudian ada ya seperti misalnya hutan harus kita jaga dan lain sebagainya. Nah, seperti itu yang akan ada sebuah narasi yang panjang di sana. Lalu kemudian ketika FGD, benarkah masih seperti semuanya masih seperti itu. Nah, di sini juga nanti akhirnya kita akan menemukan ternyata ada yang berpendapat seperti itu, ada yang masih percaya. Lalu kemudian ada yang berdasarkan kepercayaan, berdasarkan penjelasan dan apakah pengetahuan nanti juga dilacak juga, apakah pengetahuan itu berasal dari nenek moyang atau generasi sebelumnya, ataupun datang dari misalnya para pendamping NGO lingkungan hidup misalnya. Kita bisa tanyakan seperti itu, dan disitulah kita akhirnya bisa lihat siapa sih agennya gitu loh. Siapa sih yang berpengaruh? Oh, ternyata Bapak Kepala Desa, oh ternyata Pak Kepala Suku, oh ternyata tetua yang selalu mengingatkan itu dan lain sebagainya. Dan mereka adalah agen-agen seperti informal leader atau pemimpin formal. Baik, apakah misalnya lalu kemudian sambil diamati untuk meyakinkan kita bahwa benarkah ini agennya, atau ada temuan-temuan lain yang temuan-temuan lain yang nantinya kan ternyata di balik itu semua ada sesuatu. Itu nanti bisa kita tinjau dari realisme kritis ketika seperti itu. Dan di sini mungkin dengan hutan, mungkin dengan parit. Jadi saya heran jika ada satu kali mengukur kedalamannya, mengukur panjangnya, lalu kita bisa tahu respon masyarakat. Kuesionernya juga cuma 5 orang, bukan in-depth interview dari parit tertentu, tempat sampah. Ya, saya rasa itu sering kali pertanyaannya apa, jawabannya apa, seringkali itu masih jadi masalah. Lalu kemudian setelah ketika ditanya apa metodenya deskriptif dan berupa kualitatif, survei, pakai kuesioner 5, bukan in-depth interview tapi cuma kuesioner 5 saja. Lalu kemudian pastinya tidak bisa muncul tabel, tapi seringkali analisis kualitatif itu dimunculkan Miles and Habermas yang itu biasa ada di penelitian dengan karakteristik penelitian kualitatif etnografis atau penelitian lapangan, dalam arti yang memang kita tinggal cukup lama sehingga kita masih bisa memverifikasi, mereduksi, melakukan segala macam analisis itu di lapangan. Nah, lalu untuk penyajian data dan analisisnya ini adalah di sini saya tambahkan beberapa, karena pada dasarnya di sini adalah analisis makna saja yang itu artinya luas. Nah, di sini analisis makna kita bisa menganalisis tapi paling tidak cara untuk menyajikan, kita bisa menyajikan wacana, tapi semuanya pasti naratif ya. Bisa menyajikan wacana, bisa menyajikan membuat model-model atau pola-pola tertentu, atau istilahnya modeling. Lalu jika kita menceritakan itu berdasarkan kronologi waktu zaman dulu, kita menceritakan tentang perubahan dalam arti perubahan fisik dalam kaitannya perubahan lingkungan dalam kaitannya dengan perubahan pemikiran manusia atau pemikiran perubahan sosial budaya pada masyarakatnya. Jadi seiring dengan pemikirannya berubah, budayanya berubah, lalu kemudian ada cara interaksi sosial yang berbeda. Secara sosial ada
juga perubahan-perubahan cara mereka berinteraksi dan lain sebagainya, sehingga lingkungan berubah seperti apa. Nah, itu bisa menggunakan di sini penyajian secara historis atau kronologis. Oke, kalau misalnya tidak boleh menggunakan kata pendekatan historis, kita katakan kronologis saja. Berdasarkan urutan-urutan waktu, dan di sana kita juga bisa membuat periode tertentu, misalnya sebelum dan sesudah, atau era pada saat seperti ini, pada saat hutan masih bagus, pada saat, dan ini bisa dan ingat semua ini klasifikasi ataupun segala macam yang akan kita narasikan, yang kita lihat di sini adalah narasi-narasi lokal. Kita hanya mengumpulkan dan menceritakan apa adanya, dan memberikan sebuah pemahaman, karena apa yang dikatakan langsung oleh native atau orang asli atau aktor dan lain sebagainya itu seringkali tidak bisa langsung dipahami oleh publik, oleh orang-orang lain, oleh masyarakat di luar sana, oleh orang-orang akademis misalnya. Ya, ketika kita menceritakan sebuah cerita hantu, sebuah cerita tentang toponimi, asal mula dan lain sebagainya, mungkin ya aneh saja, tapi kita bisa menjelaskan itu pelan-pelan secara sistematis dalam sebuah rangkaian narasi yang bisa kita presentasikan. Oke, saya rasa itu dulu aja. Kalau memang nanti dibutuhkan, silahkan ditanyakan, tapi akan sangat repot sekali nanti ketika memahami tabel yang seperti di atas ini, ketika pada saat pas menjelang menulis skripsi. Alangkah bagusnya sebetulnya hal ini muncul ketika kita sudah mulai sering membuat tugas-tugas seperti misalnya paper dan lain sebagainya, sehingga ketika ada tugas paper di print outnya kita tidak lihat lagi tulisan-tulisan tanpa daftar pustaka, tulisan-tulisan yang kadang-kadang tulisannya masih biru, masih ada blok abu-abunya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi seandainya ini bermanfaat, silahkan disimak, dipertanyakan, didiskusikan dengan saya. Dan seandainya ya karena mungkin kalian nanti akan menggunakan pendekatan yang berbeda, bukan penelitian geografis, itu juga tidak masalah, dan seharusnya sih komposisinya ada banyak nanti yang menggunakan metode penelitian geografi nanti. Oke, juga di sini nanti juga kalau misalnya ngobrol dengan saya tentang karakteristik atau baik itu pengumpulan penyajian datanya yang memang mau menggunakan seperti flowchart yang kita tampilkan ini, nanti juga saya akan rekomendasikan beberapa yang misalnya ketika Anda pakai data iklim, lalu kemudian analisis statistik, lalu kemudian diagram dan peta, nanti saya rekomendasikan siapa-siapa saja yang berkaitan dengan ini, karena tidak semua seperti saya pun ketika saya juga tidak mendalam ketika misalnya di statistik, ya saya hanya tahu cara kerjanya saja. Tapi saya kalau misalnya untuk yang pemikiran humanistik sampai sini, saya bisa ngobrol-ngobrol dengan saya dan kita cari referensi bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Salam sejahtera untuk semuanya.